Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba isnada rabbahu anni massaniyad-durr wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu min mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin. Wa dakhalnahu fi rahmatina innahum minas salihin. Wa Zannun idh dhahaba mughadiba fadanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sadaqallahul azim. Kesimpulan yang lalu, yang mana Nabi Ayyub ialah siro nabi yang selalu mensyukuri nikmat Allah dan siro nabi yang paling lebih rezeki oleh Allah. Harta Nabi Ayyub unta gaknyan, lemo gaknyan, kameng gaknyan, gudage, keledege hana so tudup dupna jumlah bilangan le. Dan Nabi Ayyub gaknyanna lumo pembajak tanah 500 pasang yang akan gebaja oleh 500 hamba daripada Nabi Ayyub. Setiap hamba Nabi Ayyubnya mempunyai siro purmoh dan ada anak dan harta hamba tersebut. Dan Nabi Ayyub punya keluarga dan anak roga, baik laki-laki dan wanita. Karena agaknya selalu orang yang takwa mensyukur nikmat Allah dan bertasbih, sehingga oleh iblis watedi ulangin idinge yang mana para malaikat langit semuanya mengucapkan tasbih dan selawat terhadap Nabi Ayyub. Akhirnya rasa dengkilah iblis so Ayyubnya sehingga malaikat sendiri mengucapkan salah kepadanya. Wateka iri dan dengki, lalu iblis ya tayang ba Allah Ta'ala bila ron nebalakan Nabi Ayyub, ya Allah manteng mensyukuri nikmat rona, manteng taat kepada rona, manteng bertasbih dan berzikir kepada rona. Jawaban Allah manteng. Coba silakan menyehan gata batih.
Lalu Allah Ta'ala le iblisnya ilake kekuasaan wa Allah untuk digoda Nabi Ayub. Apakah benar-benar Ayubnya orang yang sabar dan orang yang takwa kepada Allah sekaligus membaca tasbih dan zikir. Gebizin ya Allah. Yang berikan hartanya dan Allah yang gecok kembali. Lalu je ulangin iblis laki izin lomba Allah ya Allah Ta'ala. Nabi izin ke lun untuk lun pumati ubina keluarga Nabi Ayub. Anak-anaknya Nabi Ayub. Allah Nabi kepada iblis untuk dipumati anak-anak Nabi Ayub. Akhirnya setelah kamati mandum dengan jalan igok-gok bangunan bak tempat hidup keluarga Ayub. Ya mati mandum. Ya pegah ba Nabi Ayub. Hinan merasa bacut Ayub. Wabaka menangis. Raka kalbu ancu hati menangis. Lah mati iblisnya karasiki. Ya kata lu Nabi Ayub. Senang tak hati. Bedah iblis ulangi lo. Onyan pegah li Allah, hai Ayub nyan iblis. Be susah kata iblis nyan. Laki ampun kata Allah. Itu pun wadai tinggal iblis tersebut. Itu pun menyesal je. Ya, hina je, susah je. Kali yang ketiga aja malah ya Rabbi salitni ala jasadihi. Nabi kuasa liron kelun ya Allah untuk long hancurkan tubuh Nabi Ayub. Faqalalah kun Allah Ta'ala ba iblis intaliq faqad salatuka ala jasadi, silakan ja Ayub. Tapi lon pegah bak gata hai iblis, lon bi kuasa terhadap gata untuk hancurkan tubuh Ayub ghaira qalbihi wa lisanihi wa aqlihi. Ya, le macam nyobek kaganggu kata. Pegah li Allah ba iblis ati Ayub, lidah Nabi Ayub dan akal Nabi Ayub. Lain silakan. Fantakada aduullah sani'an. Karena kan Nabi izin li Allah Ta'ala berangkatlah iblis dengan cepat untuk ia hancurkan tubuh Nabi Ayub. Fatahu fawajadahu sajidan. Watetruh jejak bak Nabi Ayub. Nabi Ayub sedang sujud. Apa yang dia lakukan terhadap Nabi Ayub? Fanafakha fi munkharihi nafkatan. Ya, terus kena Nabi Ayub sedang sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi menyertai umat Muhammad. Ija iblis ipruh lamidung. Sekali tiup dalam hidung Nabi Ayub, ista'ala minha jasaduh. Su'um tubuh Nabi Ayub. Setelah su'um, ya, ista'ala alai minha jasaduh. Fakharaja minha salis misla ilyatil ghanam ubawakan fiakah. Rasa su'um dalam tubuh Nabi Ayub seakan tutung tubuh Nabi Ayub olian gatai. Kagatai tubuh Nabi Ayub. Setelah solat Nabi Ayub terasa panas, su'um luar biasa karena kayu lebih lamidong timoh gatai fahakka biadfarihi hatta sakatat kulluha, sehingga negaru li Nabi Ayub dengan ukena abih uke negaru gatai na boleh olean necok mamsuh khasnah nesampuh dengan yang rikih lain sehingga nyanyan piabih dudau necok bate yang gasa neplu. Tubuh Nabi Ayub karena gatai luar biasa yaitu lebih lam yazal kazalik hatta taqata jasadu wa antana. Duruh part yang negaru li Nabi Ayub
karena memang katutung kasuum olian gatai pan ia neplu ngan batenyan duruh aso wa antana dan berbau. Sehingga lagi nyan ka kejadian Nabi Ayub fakharajahu ahlul qaryah wajalahu ala kanasah. Ya, karena wa antana ka berbau asau Nabi Ayub kabih duruh dengan kanup leungan batai gataya petenu. Bedalah penduduk masyarakat kampungnya mengusir Nabi Ayub dari kediamannya. Wajalahu ala kanasah, menjadikan oleh mereka akannya Ayub di dalam kanasah, lambruh dalam sampah. Wajalahu lahu arisha, leuy peduk lambruh Nabi Ayub anjit duk langgampung le di atap di lungkup diangkup maksudnya be nampak be ulua be nampak di kalali masyarakat nyan ban makna. Wa hajarahun nas kulluhum illa zaujah Rahmah binti Afrasim bin Yusuf bin Yaqub. Mandum manusia tidak mau berbicara dengan Nabi Ayub dicungom kecuali hanya istrinya yang tercinta yang namanya Rahmah binti Afrasim bin Yusuf bin Yaqub, anak Nabi Yusuf. Siapa namanya? Rahmah, anak inang Afrasim. Afrasimnya anak inang daripada Nabi Yusuf. Yusuf anak Yaqub. Yang perumuh Nabi Ayub rupanya ced bahasa Ketayo atau cucu dalam bahasa istilah orang Arab daripada Nabi Yaqub. Nyan ke istri yang tercintanya, walau dia bagaimana tetap nyan lako gehira gehadam wa kanat tukhdimuhu wa ta'tihi bitta'am gehadam nyan suami ge olian gesuleung makanan kepada Nabi Ayub. Ya, nyamban jamaah sekalian, perumuh Nabi Ayub yang namanya Rahmah, dari sehat nyan lakoge sampai sakit nyan lakoge, bahkan meninggal nyan suami yang tercinta. Nyan kejut katanya benar urineng lagi nyan be wate sehat perumuh tu itu ngetanya wate napeng itu ngetanya wate kasakit ha itu ngeti hinan, apalagi kamu tu bersifatlah dengan sifat Rahmah binti Rahmah ialah binti Afrasim bin Yusuf bin Yaqub. Lalu jamaah sekalian baru nelapur ba Allah dumnan kejadian Nabi Ayub, baru berdoa kepada Allah, ya Allah anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Droni Allah bahwa sungguh aku lun ya Allah telah menimpa kandaku oleh kemudaratan kesengsaraan. Wa anta arhamur rahimin, engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baru berdoa nelapur ba Allah, ya Allah lunyo kabrat kami mang sempit harta hanali anu hanali bahkan tubuh lun sendiri ya Allah yang natinggai hanya akal lun, hati lun dan lidah lun dan pih pakan sampai nemu doa ba Allah nelake nelapur kondisi Nabi Ayub karena ulat kamulai ingin kasada qalbah walisana, ingin untuk ijak baati Nabi Ayub dan lisannya ya Nabi Ayub menyesempat lidah ni itu mengle ulat, hati ni itu mengle ulat, ya na putraya ayaftura anizikring, ya na takut haik na berzikir kepada Allah. Beda tak ngetanya Nabi Ayub numna Nabi Allah Ta'ala wate kai ja bak lidah ke gelapur ba Allah ya ke puraya ke takon hai ke berzikir le menyekag lidah ganggu ate kai ganggu Nabi Ayub ya na ayaftura ani zikri takut hai na berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan lapor ba Allah
fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Kami terimalah baginya Ayub akan doanya. Nelapor ba Allah, ya Allah nyo memang kahasili. Karena kan lapor ba Allah Subhanahu wa taala. Fakashafna maka Allah fastajabna neterima doa Nabi Ayub. Fakashafna maka kami sembuhkan, kami hilangkan, kami bukakan apa saja yang tertimpa Nabi Ayub daripada kemudaratan. Neterima doa Nabi Ayub, nepupulih li Allah taala Nabi Ayub dari sakitnya bertepatan pada 10 Muharram urang Asyura. Kah urang Asyura watenyan neterima doa li Allah sehingga Allah taala nepupulih Nabi Ayub daripada sakit. Kiban jalan, kiban cara pulih Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa taala nepegah ba Ayub. Wah Ayub, doa gata kalon terimang. Nya pulih gata ha Ayub urkus birijlikal arda. Bahasa urkutnya nya bahasa droi, loncatkan olehmu pada bumi. Bahasa tanya tegan legata akan bumi, loncatkan olehmu dengan kakimu akan bumi. Ayub grup gata bak tanuhnyan bahasa getayo. Ya, bahasa gasalom gedham tanuhnyan ngen gaki gata. Karena perintah Allah farah kata. Maka meloncat di atas bumi negrup Nabi Ayub di atas bumi. Fakharajan ainuma, keluarlah mata air. Karena kait iya Nyo grup li Allah Ta'ala bak bumo tersebut arakat memang grup mana tapi nyo gilha ngen tapak Nabi Ayub itu biat mata iya. Fa amarahu ayang tasila minha, wahai Ayub silakan manau nyan iya kait biat dengan ka tagedam ngen gaki gata manau wahai Ayub. Fakasala lalu Nabi Ayub na manau. Fa zahaba kullu da'in kana bidahiri, maka hilanglah ya, setiap penyakit, sembuhlah setiap penyakit yang ada pada nampak lahirnya tubuh Nabi Ayub. Ngen gila yang pertama itu bid iyang gimana oleh Allah Taala nemanau olian pulih penyakit luar bahasa katanya. Penyakit luarnya pulih mandum gatai-gatai hanaling. Summa masa arba'ina khatwah. Kemudian Nabi Ayub berjalan 40 langkah daripada tempat yang negila bunuh. Fa amara wa yadriba birjilil arda marratan ukhra wa Ayub. Ya, tagedam sigatu bahasa katanya. Tagedam sigatu tapeh sigatu tanoh ngen gaki atah Ayub. Fa fa'ala karenanya perintah Allah Ayub negedam sigatu tanoh dari tempat negedam bono 40 langkah negedam sigatu. Fanaba'at ainuma barid, maka keluarlah mata air yang dingin. Fa'amaru ayyashriba minha Ayub, nyan kaitu bi ia yang dingin, silakan minum Ayub. Fasyariba, lalu Nabi Ayub nejib ba ia negedam kali yang kedua. Fazahaba kullu da'in kana bibatini, lalu hilanglah sembuhlah setiap penyakit yang ada di dalam batinnya Nabi Ayub. Nenggedam yang pertama nemano pulih penyakit lahir, gatai-gatai semuanya sembuh. Negedam sigatu penyakit batin di dalam tubuh Nabi Ayub semuanya akan sembuh berkat ni oleh Allah negila sigatu. Kiban ya fasara kaasaha makana, jadilah Nabi Ayub sehat seperti pada mulanya. Ka boleh bak 10 Muharram hari Asyura diterima doa oleh Allah, nepupulihlah Nabi Ayub. Inilah
caranya nepupulih li Allah Subhanahu wa taala. Kebejit lagi nya nepegat sebab. Ada hana menanjid wa Allah. Ya, apabila ni irada pulih-pulih nepegat sebab. Ya na usaha katanya. Ya nepeduk sebab. Gila nya sebabnya. Ya na usaha. Maka akhirnya Nabi Ayub kasihat kembali. Ka anu yang kamati yang dirilah bangunan bak tempat geduk keluarga Nabi Ayub. Wa atainahu ahlahu, dan kami berikan akannya Nabi Ayub akan keluarganya, yakni anak-anaknya yang laki-laki dan anaknya yang wanita. Kiban surah nujuk lain li Allah puata lain nabi kan bi an uhyu lahu, dengan bahwa dihidupkan akan semuanya untuknya Nabi Ayub hidup kembali. Payana putik laurang mati galom terus janji Allah Taala mati baru ya coba Nabi Ayub. Ya coba Nabi Ayub dupna sabar taat kepada Allah. Gebila Allah Taala ya tes hanap putih Nabi Ayub kana sabira. Igok-gok bangunan rela reut mati mandum. Leuna terima doa oleh Allah, tubuhnya pulih dan anak-anaknya semuanya nepi hidup kembali oleh Allah. Wa mislahum mahum, dan misil mereka beserta mereka, maknanya neganda oleh Allah. Purmuh yang katuha wazida fi sababiha, ditambahkan pada mudanya. Yang katuha rahmah karena sabar nyan suami ge neganto oleh Allah Taala menjadi muda kembali. Anaknya menghidupkan kembali. Hidupna anak Nabi Ayub. Satu riwayat, anaknya Nabi Ayub ialah anak agama inang, na yang pegah, leruan agam, leruan inang, jumlah 6 ro. Yang na pegah satu pendapat 7 roan agam, 7 roan inang hidup kembali, jumlah 14 ro anak Nabi Ayub. Dan na riwayat. Purumuh Nabi Ayub rahmah setelah Nabi Ayub pulih daripada sakit, waladat ba'da zalik sanata wa isrina ibnan, melahirkan 26 anak laki-laki. Pulih daripada sakit. Ada satu riwayat purumuh Nabi Ayub yang namanya rahmah ialah melahirkan 20 anak ibnan laki-laki semua. Kah kembali. Cuman harta yang kali abih hitur le iblis kiban. Wa kana lahu unduru lil qumhi wa unduru lis syair. Adalah baginya Nabi Ayub lumbung untuk menyimpan gandum satu, lumbung untuk menyimpan syair langla saboh. Harta Nabi Ayub nyan bala tanaman muda ge wajarlah 50 boh pasang lemo untuk membajak tanah, nepegat 2 boh krung bahasa katanya, 2 boh lumbung padi, tapi kan padi ide. Lumbung syair dan lumbung gandum 2 boh. Saboh ranau. Rumah nali pade bagi kabetet mono. Nali tanaman Nabi Ayub kabetet oleh iblis. Kanya teman putar rezeki Nabi Allah ke Nabi Ayub. Fa ba'asallahu sahabataini afragat ihdahuma ala anduril kumhi az-zahab wa faragatil ukhra ala anduril syair al-waraq hatta fada. Maka mengirim oleh Allah akan 2 kumpulan awan, emas 1, hujan perak 1, wa zikra lil abidin, dan sebagai menjadi pengajaran kepada orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, nya ikalan nya itu pengajaran lagi kejadian yang beri Allah kepada Nabi Ayub. Menyenyan ujian yang penuh. Hanapa ya dia ulang li. Hanapa yang mekali, Pak Haji, hanapa yang mekali.
Eka penuh meh 2 boh, meh saboh, perak saboh. Inilah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub dan inilah kisahnya. Lalu timbul persoalan. Sedangkan Rasul Tuhan hanya bersifat dengan sifat yang luar biasa, hanya bersifat dengan sifat manusia biasa yang tidak membawaki kekurangan martabat mereka yang tinggi. Bila naurun tanya, hai para nabi, anak sakit yang dapat bermasalah mustahil, dijawab, nyan ya Nabi Allah Ta'ala kepada Nabi Ayub, bukan penyakit yang dapat lalui manusia, hanya panas dan gatal biasa mentang. Dia nasi seum, cuma berapa cut. Nasi gatal tanya, menyamanan seum dan gatalnya penyakit yang biasa dialami oleh manusia. Kan penyakit yang belum urangnya, cuman karena seum berat hat, gatal luar biasa. Metanya pibak taklok-klok, darah ditebit. Cuman gatal penyebab diperlu lebih luar biasa, kaki doroh sasa ke Pak Garo. Dia tanya wasit, ya itu biar darah. Nyankan penyakit yang diberikan oleh Allah mumfirat, kan penyakit yang lari manusia. Cuman manusia sagahai dengan bukti rahmah sendiri. Rahmah ini cuman anak masalah. Jadi andai katanya itanya jawabannya, nyan penyakit yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ayub bukan penyakit mumfirat. Mana mumfirat? Yang lari manusia daripadanya. Hanya yang diberikan oleh Allah Ta'ala wa hararah wa haqqah. Daharat min asri nafki lain wa iblis. Penyebab ialah bekasan ia pruh lebli lam hidung Nabi Ayub. Panas dan gatal biasa itu. Kanyo laginya kisah yang benar. Hana melebihi. Ya, hana melebihi. Laginya ada dalam surat As-Saffat juga. Kejadian Nabi Ayub lagi nyosi ke pegah. Jadi katanya sebagai pendai bek pegah lebih-lebih. Bek sampai relah martabat para rasul tidak mungkin. Ya, jadi gatai dengan seum. Dengan berat seum ingin mencoba oleh Allah karena iblis ilakai pernah nasabah Nabi Ayub silakan. Demikian jamaah sekalian, akhirnya Nabi Ayub hidup kembali seperti semula, punya anak bahkan melebihi istri yang tua jadi gadis, yang hartanya lebih lom Nabi Allah Ta'ala berkat kesabaran rahmatan min indina. Ya sekilas mantap. Lalu Allah Ta'ala nyatakan akan dikisahkan nabinya yang lain. Wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullum minas sabirin. Ingat olehmu wahai Muhammad akan kisah Nabi Ismail, kisah Nabi Idris, dan kisah Nabi Zulkifli. Kullum minas sabirin, semuanya mereka itu daripada orang-orang yang sabar. Sabar di atas taat kepada Allah dan sabar daripada maksiatnya Allah. Ya, makna sabar dan taat, sesulit apapun dia tetap taat kepada Allah. Sabar pada maksiat, semaksiat apapun dia tetap menahan dirinya, tidak mengerjakan perbuatan maksiat. Ini lagi pamai ujian berat, katanya orang yang sabar taat ada ujian pi tak solat subuh, ada ujian pi katanya taja ingin fala jamaah 27. Nyanyikan sabar taat, dum'ikna rintangan tetap fokus untuk taat kepada Allah. Sabar pada maksiat tatak diu urinang mandum-mandum bugil hanasa puna pakaian ke ketika tetap tidak terjerumus memejamkan mata boberu tangiang dupna berat ka maksiat katanya talake Allah baik hindari pada maksiatnya dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hana hilah daripada jauh dengan maksiat dan laku hana kekuatan untuk mengerjakan taat illa billahil aliyil azim. Wa dakhalnahu fi rahmatina innahum minas salihin. Dan kami masukkan
Akannya sekalian para nabi yang 3 tadi di dalam rahmat kami, yakni menjadi nubuwah, menjadi nabi dan rasul. Innahum minas salihin, karena mereka semua di antara orang-orang yang saleh. Malheronyan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul Tuhan. Sehingga dalam bimbing Nabi dan Rasul 25 Ruh Zulkifli. Sonan Zulkiflinya. Ya, lagi nan Zulkarnain ya. Nah, Zulkarnain. Kah padahal nan ge Balya bin Mulkan. Sonan Nabi Zulkiflinya kenan ge. Wa summiya Zulkifli liannahu takaffala bisyami jami'i nahari wa qiyami jami'i laili wa yaqdiya bainan nas wa la yaghdabu fa wafa bizalik. Ya, dinamakan akan dianya Rasul Tuhan. Ya, dengan Zulkifli namanya Bashar Ibnu Ayub, ya, anak agam Nabi Ayub. Zulkiflinya anak agam Nabi Ayub yang sakit menunggu. Namanya Bashar, lakapnya Zulkifli, huwa Ibnu Ayub, anak laki-laki Nabi Ayub. Ka Zulkifli anak agam sendiri daripada Nabi Ayub. Perumoh Nabi Ayub ialah anak cucu daripada Nabi Yusuf bin Yakub. Yakub bertalian, ya, mekawin daripada yang god dengan yang god. Mim butuni tuhuriyah ila butuni tuhuriyah. Yang god para nabi karena anak poinlan lingkup orang yang gak mandung. Ka Zulkifli namanya Bashar. Gebonan Zulkifli, kenapa? Dinamakan akan dia Zulkifli karena buah sungguh dia menanggung ia. Zulkifli, kiflinya tanggung, putra tanggung dengan puasa sekalian harinya dan qiyam sekalian malamnya, dan bahwa menghukum ia di antara manusia tidak pernah marah. Ya, bebunan Zulkifli itu mengihan aja cow. Zulkifli uron puasa sabi-sabi, malam na ibadat kepada Allah Ta'ala sekalian malam, ya, dan dia menjadi hakim di antara manusia, tidak pernah marah. Ya, wala yaghdab, tidak pernah marah. Ingat, Zulkifli tidak pernah marah. Kembali jamaah sekalian. Fakana yasumun nahar wa yusallil lail wala yafturu. Rasul Tuhan yang namanya Zulkifli menanggung. Ya, tendraw katanya. Selalu berpuasa waktu hari. Salat malam wala yafturu, tidak pernah lemah. Tidak pernah dia lelah. Hantam ne pegahe ne. Titi malam ne qiyam malam, salat malam uro titi uro ne puasa, tidak pernah dia lelah. Hantam pernah he. Ya, nyo syariat kanyan. Syariatnya be puasa sabi-sabi, puasa sunat be puasa sabi-sabi. Giuleng-liung. Ya, ka. Pan pajan ge malam gadog semayang gerong ibadat payang ge wa kana yanamu waqtal kailulah. Ada yang Nabi Zulkifli tidur ia pada waktu kailulah. Wate kailulah na wate cet limang mata urone ithiat. Nya urang lam dayah nyan poh siblah ke poh luhu baik po 12 peploh nyan wate kailulah ihsiat. Po siblah po 12 sejam setengah lah lebih kurang tai untuk tak menjaga malam sampai po 2 malam kalau lam dayang. Nah tengok nyan sangat bermakna tidur sejenak waktu kailulah. Ihsiat ialah naumul kalilah tengok ihsiat wate uro cet timang uro. Dapat Nabi Allah kekuatan mata dan badan ibadat kepada Allah. Kamejan pajan watai kailulah. Wa kana layanam illa tilkan naumah. Tidak pernah tidur Nabi Zulkifli kecuali hanya tidur waktu kailulah.
Kan karena bunuh Nabi Zulkifli hana bengih ingin coba le iblis. Iblis memang hayat hat. Bro, pi cukup bro, carang cukup carang. Memang iblis ialah orang yang paling carang. Teman dalam ilmu Allah dia lain laknat Tuhan. Hai para malaikat semua begitu. Malaikat karubiyun, malaikat ruhaniyun, pelotong tapo semua begitu. Memang iblis orang yang pandai. Ya karena itu pun Nabi Zulkiflinya ulungnya hantam bengih. Coba aja, gitu kan teh gop sabi. Fam tahanahu iblis. Liandula hal yaqdabu amlah. Maka saboroi akan ites Nabi Zulkifli. Uena bengih puhana. Fatahu iblis hina akhaza matja'ah. Karena Nabi Zulkiflinya watai katuh watai kailulah. Basatnya setengah 12 ke sampai luhu. Tetap gaknya nepiuh kegiatan ingin mengambil tempat tidur untuk sejenak. Baru nanya katuh iblis. Dia kan cukup bengih dah. Kayak apalagi baru si atinget. Fadaka. Tu iblis fadaka lahil bab. Iketok pintu tum iketok. Fakala najul Nabi Zulkifli man hadza sawalian. Soalnya bab pintu. Somayang bab pintu. Dijawab syekhun kabirun matlumun. Urang tuha yang kenang kutuk Allah Ta'ala. Baini wa baina qaumi khusuma. Ya, karena dekatnya sebagai hakim, ia lapor tentang ketentuan hukum bahija watagi. Ya, lun ialah ragam yang tuha yang terkutuk yang terzalimi. Antara lun dan kaum lun na masalah bahasanya, na masalah. Wa innahum dalamuni kaum lun kai dalim lun nyopur le barona hukum. Fakama nebeda. Han jadi nebeda. Wa fataha lahul bab nebuka pintu li Nabi Zulkifli. Ya wasara yutilu alaihil kalam. Dan terkenan iblis ika rencana goda Nabi Zulkifli. Ibegah bayangkan kan hukum perletanya. Ibegah bayangkan kabeh wate kailulah. Sedangkan gaknya cukup penting watenya. Kabeh wate kailulah bahasanya kaya danhu. Sehingga ada begah Nabi Zulkifli. Nyona. Bejali kameng ke. Nyonte kaja izakatu lil hukmi fatini. Akhlisu hakka. Ente nah watai lundu menjadi hakim kalau menghukum ente kajalom akan lu selesaikan hak kata. Mek dah bekalulung tengah Ini tanya kena jangan watai darom juga tengah-tengah anak miat kita dud. Tapi nyoban sifat Zulkifli. Kaiwayu. Kalau nebegah sehingga watai londu atas mimbar hakim londu bak tempat hukum saja nyan puyang kata tayang dan long selesaikan hak kata be bukarulun tengah long kemang kabe wate hamul koi falamma jalasa lil hukmi lam yajidhu sehingga kana du wate hukum hantrohi pare hana geja iblisnya syekhun kabir rung tuha bunu anak tu ge falamma raja ilal kailulah minal ghadi atahu wadakal bab wate ganyan menghukum beno sekitar posi kurung ke sampai posi belahan atrohi wate Nabi Zulkifli kaganya wate kailulah katrohi kajak lom tum bintu wadakal bab ketok tutu ada yang lain Nabi Zulkifli mana ada soyan sahabat pintu ijawab belum Syekhul matlum murung barau yang urang tuha barau katulom kalau kepegah barau orangnya wate lu menghukum wate yang kataja haija aji si coba Nabi Zulkifli hidup na bengih ke ana bengih ke kepegah matang sehingga tajak lom nanti akan lu selesaikan hak kata kabeh masa igatnya wate poh kailulahnya
net peduk jabatan hakim ne hina ne ju bedah ne ya ingin tidur siat untuk ibadat malam baru ne cok ne bismillah bismikallahumma ahyau amud katro hilom gedum soyan lun solun syekhul matlum urun tuha baro yang terimi fa fatahal bab fakala alam akul laka iza ka'atu lil hukmi fatini wana lun pegah bak kata baro kagak lun pegah bila lun du hukum watayan kata ja bek tayak jinau ijawab lebli inna khusumi akhbasa komen lawan lun musuh lun cukup bro ji bila itu pulung long duk ngan rona sakakan long kau sogok rona nya hukum kelon ipenget lebli ya kan so semangat ibli lain diganggu go piji ipenget go piji ya kejahana lung jak baro menyelung jak baro ikalan nilawan long sakakan long ju hak be korona nya hukum kelon kah nyamban ijawab lebis. Kemudian falamma kanal yaumu awak ikut deh. Sengaja lom. Watesat lom ija. Falamma kanal yaumus salis qala Zulkifli li ba'di ahli. Maka bawate orokle ijak lom wate Zulkifli ne awani wasiat nyo metro hilom na bek tabi ketok-ketok pintu long ke mengistirahat sehat ya kepegah mbak keluarga Zulkifli troh hilom tepat waktu ya wate kan katruh wate troh karena keluarga untuk menjaga ayo aja tahu bak pintu orang yo ya Zulkifli ke mengisiat fa innahu qad syakala nuas ka semengep ke bak kedua hari nge si anu ya payang ke watai ke lulah be totok pintu kaya kahai bizin hanya damang orang hanya ketok-ketok pintu be meto pintu so jaga keluarga daripada Nabi Zulkifli ikalan lebli nyorak deh sanjit damang belum ilup belum itu tor dalam honor luar dalam dum dalam iblis najalai tamang ngaju bono kaglinteng najalai tamang ya nacelah ikalan iblis rade sang jit tamang fada khalamina racelanya tamang ngaju wada kalbab min dakhil fastai kata itu toklom kajaga Nabi Zulkifli faqalalah atanam wal khusum bibabi katanya mengata musuh kata bak pintu ya laki hukum baru netepeli Nabi Zulkifli nyan musuh Allah iblis rupanya wakala ikut iblis lang ko mengganggu ro nelero ay Zulkifli nan depu faltu ma faltu liak dibak fasamikallah nyolong puput lego yo uro pertama apa ingin ne long toto uro kedua lagi si uro kele bahkan katanya ke menggedum-gedum pintu nyolong puputnya tidak ada lain kemengkalan ro na bengi rupa jihana bengi ro na kepelihara gata oleh Allah Subhanahu wa taala yang kejit watai kelola nyo sebagai adab katanya tajak bat tempat tu atau bat tempat abu kuta bat tempat so Pak Abu tengah istirahat nyan be berani ya pugo iblis iblis pre pajan jagan cerita kamu tiga kamu ngena biluangin ya babu ya cot tarikat abu kuta terus gede 12 setengah 12 lah abu tenget rajai tenget karena biluangin ja ikan lejudan tapu go abu
nyan ke tengah siat abu kage tengah tayo pego karena bija amanya nya pego be nya pego abu pre di kamu du hinan kapre tengah urung pre posa baru jekan abu oh abi go wajalo pona hajat yang lebih pegat hajat kan nyamban takdim kepada gurunya han ge pego tengah karena tengah yang sangat bermakna bagi urangnya ya tengah abu pe pasti tengah siat dalam meto cukup bermakna ya karena semalam bengoh kayaknya nage kage tanyo yo le tengah jaga kan kayaknya siat tengah cukup bermakna jadi jangan ganggu nyoje ke contoh ke tanyo ya mbek ganggu ya guru-gurumu sedang istirahat sejenak be apa go oleh be ipat iblis kaija wate tengen wate kai lulah sangat bermakna namun demikian karenanya coba Nabi Ayub tidak merasa marah sedikit pun nya katanya wabi kak nyamban Nabi li Allah taala ya kesabaran Nabi Ayub dan dia memang tidak marah kak wakila lam yakun nabiyan sabab pendapat Zulkiflinyan kan nabi yang muktamad Nabi. Yang muktamad Nabi Zulkifli memang Rasul Tuhan. Beda dengan Zulkarnain Luqmanul Hakim. Zulkarnain Luqmanul Hakim yang muktamad dia bukan Nabi. Waliyun min awliyaillah. Wali daripada waliullah kan Nabi. Nah orang pegang Nabi pada dia bukan Nabi. Khidir dan Zulkarnain. Luqmanul Hakim nyankan Nabi hanya satu wali daripada wali Allah. Wa zannun idz zahaba mughadiba fadanna an allan naqdir alaih. Insyaallah kisah selanjutnya kita akan tertunggu yaitu kisah Nabi Yunus dikala ditelan oleh ikan. Bagaimana kisahnya? Insyaallah pertemuan yang akan datang Nabi oleh Allah akan sambung kisah Nabi Yunus Ibnu Matta yang dikirim oleh Allah Ta'ala kepada Nangrau Ninwa. Insyaallah nyoba hadir mandum yang terdengar kisah Nabi Yunus. Untuk uranyo kasih eno ile tapari eno dan kalau ada pula kisah Nabi Ayub dan sekilas kisah Nabi Zulkifli. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Dan bertingat kisah lagi nyo. Nabi Ayub hanya berathat masalah hanya suum badan wab ipruh lebli dan gatai. Be pegah luar biasa karenanya Rasul Tuhan. Tidak bersifat dengan sifat kekurangan yang membawaki mereka kepada lelah martabat yang tinggi. Demikian wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.